saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dengan hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Hai, selamat siang pendengar, jumpa lagi. Wah, tadi ketemu di program berbeda ya. Nah, tapi kalau sekarang ini pas mau Resti sapa dulu untuk teman-teman yang sekarang sedang mencari inspirasi ya. Kata orang sih inspirasi bisa datang dari mana aja ya kan. Tapi lebih pas banget kalau inspirasi itu datang dari yang memang sudah punya cerita di balik itu, dari tokoh inspiratif ya, apalagi yang memang terjun langsung di bidangnya gitu deh. Ada yang mungkin bercita-cita pengen jadi polisi misalnya nanti. Nah, ini pas banget ya di program Kelas Inspirasi ini pendengar ya, yang pasti rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Kira-kira yang mau jadi polisi mana suaranya nih? Hari ini kita bakal langsung berbincang nanti bersama salah seorang anggota polisi, ada Aibda Reno Surawinata, sarjana hukum, yang hari ini akan berbincang tentang bagaimana menjadi seorang polisi, apa yang harus dipersiapkan, suka duka menjadi polisi seperti apa gitu ya. Pokoknya hal-hal terkait dunia kepolisian bakal dibahas nanti bersama Bang Reno ya untuk hari ini di program kita belajar di RRI Kelas Inspirasi. Nah, jadi untuk yang penasaran mau tanya-tanya boleh nanti di line telepon 0711369977 atau juga kamu bisa WhatsApp kita di 087899650916. Bisa juga ikuti program spesial ini ya di YouTube channel kita ya, streaming kita di YouTube channel di RRI Palembang, plus subscribe-nya jangan lupa dong. Jadi jangan kemana-mana, terus aja di program spesial kita Kelas Inspirasi untuk hari ini bersama salah seorang polisi ya, ada Aibda Reno Surawinata, sarjana hukum. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi.
Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan. Demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Waktunya kentongan. Pemakaian masker menjadi salah satu standar pencegahan virus COVID-19. Mulai tanggal 5 April 2020, pemerintah mewajibkan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker ketika terpaksa harus beraktivitas di luar rumah. Masker disarankan harus menutupi hidung hingga dagu, tidak longgar dan tidak lebih digunakan dari 4 jam. Khusus untuk masker kain, setelah pakai dicuci menggunakan sabun. Penggunaan masker sangat penting untuk menjaga apabila kita bersin tidak menular ke orang lain. Begitu juga saat orang lain bersin tidak menular ke kita. Kepatuhan warga Indonesia untuk mematuhi standar pencegahan COVID-19 akan membantu mempercepat pemutusan wabah ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru di program spesial ya. Belajar di RRI Kelas Inspirasi buat hari ini. Nah, ayo inspirasinya yang mau jadi polisi, mana suaranya? Siap ya, selalu gitu deh. Jadi identik banget, tegas, tegap, berani. Itu adalah sosok seorang polisi, ya kan? Nah, jadi pas banget nih hari ini kita bakal berbincang-bincang juga. Kita bakal dengerin cerita-cerita atau hal yang inspirasi dari seorang polisi. Ada siapa ya? Kita akan sapa, ada Aib dan Reno Surawinata, Sarjana Hukum. Halo, selamat siang Bang Reno. Halo, selamat siang Mbak Lesti. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik nih Bang Reno. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Mana ya? Aman-aman aja ya. Aman. Tergantung polisinya nih aman ya. Ini kalau polisi memang sudah mengamankan dengan luar biasa, pada aman juga dong. Amin. Oke. Ini Bang Reno banyak banget loh yang kalau ditanya mau jadi apa gitu kan, misalnya pas masih kecil lu mau jadi apa? Mau jadi polisi katanya gitu loh, ya kan? Banyak ya. Mungkin Bang Reno waktu kecil juga gitu ya, ditanya mau jadi apa, polisi. Terus kesampaian deh gitu kan. Alhamdulillah gitu. Nah, ini dia nih ya. Untuk menjadi
menjadi seorang polisi harus ada persiapan juga pastinya. Nah, ini tugasnya Bang Reno nih untuk kasih inspirasi ke pendengar kita nih ya. Jadi seperti apa sih dunia kepolisian? Mungkin hal-hal apa yang dipersiapkan, tips and triknya itu apa misalkan? Sesinya Bang Reno ya di kelas inspirasi hari ini ya. Oke, kalau gitu langsung aja pendengar, kita bakal dengerin kelas inspirasi untuk hari ini bersama Aibda Reno Surawinata, Sarjana Hukum. Silakan Bang Reno. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, buat adik-adik pendengar yang ingin bercita-cita menjadi polisi. Perkenalkan dulu sebelumnya ya. Nama Reno Surawinata, SH, pangkat Aibda. Kebetulan saya angkatan 20 alumni SPN Betung, Sumsel. Nah, awalnya memang dari kecil memang bercita-cita jadi polisi dan alhamdulillah kesampaian dengan semangat, kemudian dukungan orang tua, restu orang tua gitu kan. Kemudian persiapan-persiapan yang dijalani sebelum mengikuti tes gitu. Ya, perlu dijelaskan juga saya asli dari Palembang ya, SPN Betung ya. Terus sekolah di SD di Palembang, SMP Palembang, SMA 3 Palembang. Kemudian mengikuti sekolah Polisi Negara di Betung tahun 2001 keluarnya, kemudian riwayat penugasan saya di Polrestabes Palembang waktu itu ya, namanya Polrestabes Palembang. Kemudian saya pindah ke Polsek Sukarami jadi kilometer 10, lalu Polsek Ilir Barat 2 Palembang, dan kemudian sekarang saya berada di Kota Bandung di Polrestabes Bandung, tepatnya Polsek Buah Batu, wilayah Polrestabes Bandung. Alhamdulillah pangkat sudah Aibda sampai sekarang. Jadi awalnya memang alhamdulillah cita-cita saya dari kecil itu terwujud gitu. Paling saya ingin berbagi pengalaman aja ya kepada adik-adik, para pemuda ya, pemuda-pemuda Indonesia ya, pemuda-pemudi lah yang pengen jadi polisi atau polwan. Ayo kita semangat ya dari sejak kelas 3 ya, kelas 3 SMA udah persiapan itu. Ya, kelas 3 SMA persiapan, dari terakhir begitu mau tamat itu udah persiapan ya. Latihan fisik, cek kesehatan dulu yang pertama, harus sehat ya. Terus tinggi badan harus memadai sesuai dengan persyaratan yang ada di Polda. Ya kan? Persiapan lari itu wajib. Itu nggak bisa diolerin lagi, itu wajib, itu namanya lari, itu wajib, harus ya. Minimal 6 keliling itu lapangan bola itu dalam 12 menit, itu ada aturannya. Kemudian psikologi pelajari 6 bulan sebelum mengikuti tes, lebih baik gitu. Jadi persiapan matang gitu ya buat adik-adik pendengar sekalian, para pemuda-pemudi Indonesia ya. Kemudian akademik jangan lupa belajar yang pintar ya, minimal memahami pelajaran-pelajaran. Jadi ketika tes itu kita udah siap gitu, siap semuanya ya. Mental juga jangan merasa orang lebih ini kita belum tentuin, jangan. Terus jangan percaya juga yang namanya orang bisa bantu segala macam, jangan percaya itu. Percayalah pada dirimu sendiri ya, kemampuan dirimu ya adik-adik ya, percaya pada kemampuan diri. Persiapan kita jalani itu niscaya akan berhasil. Gak ada namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil lah gitu ya. Ini saya alami sendiri gitu ya. Jadi setelah menjalani nanti akan begitu tes, alhamdulillah saya lulus, lalu menjalani pendidikan 6 bulan ya di SPN Betul, lalu langsung tamat dan dapat pangkat Bribda waktu itu ya 2001. Jadi alhamdulillah saya udah 18 tahun dinas ya. Nah gitu. Kemudian memang saya termotivasi jadi polisi ini memang karena awalnya itu melihat di surat kabar dulu ya, surat kabar, televisi, radio ataupun koran gitu. Zaman dulu kan
koran gitu kan, melihat polisi itu kalau ketika nangkep orang itu wah gagah keren gitu kan, berwibawa banget gitu. Nah disitulah motivasi saya, terinspirasi dari situ akhirnya saya juga berkeinginan untuk menjadi anggota Polri ya. Nah itu juga saya berbagi pengalaman ini ya kan kepada adik-adik semua, pemuda-pemudi, yuk kita jadi bagian dari kepolisian negara Indonesia ya. Ayo silakan yang memang ingin bercita-cita sama seperti saya, persiapkan ya. Ayo kita menjadi salah satu aparatur kepolisian ya, aparat kepolisian yang akan bisa menyumbangkan tenaga kita, pikiran kita, keterampilan, kemampuan kita gitu kan untuk negara ini gitu. Paling itu aja. Kemudian juga satu lagi saya tambahkan, kebetulan saya berdinas di reskrim ya, reserse ya. Reserse itu ya otomatis berpakaian preman, kemudian tugasnya itu berkaitan dengan tindak pidana kejahatan. Jadi kebetulan saya di bagian itu, karena ada beberapa bidang nih, polisi itu ada beberapa bidang. Begitu Mbak Resti. Iya. Oke, sudah diceritakan ya panjang lebar nih ceritanya. Jadi emang waktu kecil cita-citanya pengen jadi polisi terus kesampean. Persiapannya banyak ya Bang, termasuk dibilang tadi lari. Emang Bang Reno ini ya atlet lari sebenarnya. Oh kalau atlet itu nggak cuma hobi ya. Nggak hobi ya. Betulan hobi. Jadi enjoy, enak gitu. Jadi rasanya tuh kalau nggak itu tuh ada yang kurang gitu. Jadi minimal lah kalau dari biasain lah kalau yang pengen itu minimal 2 hari atau 3 hari sekali itu harus wajib itu. Baik. 2 hari biar 2 hari deh ya. Dan tapi emang persiapannya bukan pas mau tes ya Bang ya. Kalau bisa dari jauh-jauh hari dibiasakan ya. Minimal 6 bulan itu. 6 bulan. Oh, minimal ya 6 bulan ya. Kalau bisa setahun sih. Oh iya, dari jauh-jauh banget ya. Enak, enjoy, jadi kita nggak merasa kagok atau merasa terkejut gitu, badan kita fisik siap gitu. Oke, jadi kayak gitu persiapan dari harus jauh-jauh, kalau bisa setahun sebelumnya ya. Iya, itu dia. Ini penting banget juga nih persiapannya. Kita yakin banget pasti ada yang mau bertanya, ada yang pengen kepo nih seperti apa sih kira-kira jadi polisi, terus suka dukanya seperti apa. Nah, boleh telepon nanti di 0711369977 atau juga bisa nanti ke WhatsApp kita di 087899650916 dan juga bisa langsung chat di YouTube kita, lo boleh ya live streaming kita ya di RRI Palembang. Boleh tanya-tanya sama Aibda Reno Surawinata Sarjana Hukum ya di kelas inspirasi. Kita ntar balik lagi ya Bang ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol nanti ya di sesi selanjutnya ya, untuk terima interaktif juga dari pendengar kita pastinya. Oke? Nah, jadi pendengar, Anda juga jangan kemana-mana, terus bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru di Kelas Inspirasi. Yang pasti rencanakan masa depan kamu di Kelas Inspirasi. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu, merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Nongol lagi Resti, lagu baru separuh kayaknya ya. Karena ada yang harus dilaporkan ini, wah terkait situasi yang terjadi saat ini. Dewas banget ya, kita harus tahu dengan info yang up to date bersama reporter kita. Ada Aditya Abrianto. Adit? Ya, Resti. Iya, posisi Anda di mana saat ini Adit? Ya, Resti, saat ini saya berada tepat di kawasan Jalan Demang Lebar Daun. Baik, silakan langsung yang dilaporkan. Ya, dapat kami sampaikan Resti bahwasanya
tadi malam sempat terjadi insiden kecelakaan tunggal kontainer dengan muatan cukup berat, di mana diameter panjang dari kontainer tersebut lebih kurang berbobot 20 meter. Ini terbalik atau terguling di kawasan Jalan Demang Lebar Daun, tepatnya di kawasan depan catatan sipil atau berseberangan langsung dengan Jalan Lunjuk Jaya, di mana memang dari kejadian insiden terbaliknya kontainer atau mobil bertonasi berat ini sendiri mengakibatkan kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Demang Lebar Daun. Pantauan kami sendiri mendapati bahwasanya pergerakan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 dari arah Jalan Pairmeswara ataupun Jalan Musi 2 masuk kawasan Jalan Demang Lebar Daun terjadi kepadatan lalu lintas atau kemacetan lebih kurang 600 sampai dengan 700 meter. Dan sebaliknya dari arah Jalan Gubernur atau Istana Gubernur menuju kawasan Jalan Pairmeswara ini terjadi kepadatan lalu lintas lebih kurang 500 meter. Dan ini yang menjadi perhatian adalah dengan meningkatnya peminat pembuatan iktp di catatan sipil sendiri sangat berkaitan erat dengan terjadinya kepadatan lalu lintas. Sebelumnya juga sejak kemarin diketahui bahwasanya peminat peningkatan untuk membuat iktp ini terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Nah, ini terjadinya kendaraan yang memarkir di badan jalan ini membuat makin kondisi di kawasan Demang Lebar Daun terpantau sangat padat, dan aparat kepolisian yang pagi tadi sudah melakukan evakuasi atau berupaya untuk melakukan evakuasi hanya bisa melakukan pembagian jalur atau buka tutup jalur, di mana kawasan yang tertutup oleh kendaraan tonasi berat yang terbalik tersebut ini di kawasan jalan menuju dari Pairmeswara menuju kawasan kantor Istana Gubernur maksud kami. Sementara untuk pengalihan arus satu jalur menjadi 2 jalur ini dari arah Istana Gubernur menuju Jalan Pairmeswara, sehingga dengan demikian masyarakat yang hendak melintas di kawasan Jalan Demang Lebar Daun apabila ingin lebih aman atau lebih cepat dapat menghindari jalur-jalur tepatnya di kawasan depan BCA Demang Lebar Daun atau depan catatan sipil Kota Palembang, karena sampai dengan saat ini memang belum bisanya atau petugas untuk melakukan evakuasi menyingkirkan kendaraan tonasi berat tersebut di tengah jalan, dan hampir 90% kondisi truk atau tonasi berat tersebut menutup jalan atau badan jalan yang dari arah Pairmeswara menuju Istana Gubernur. Dan yang sangat miris lagi, Resti, ini dapat kami sampaikan pendengar ini, kalaupun tidak ada peningkatan peminat pembuatan iktp, ini kawasan Jalan Lunjuk Jaya ini sangat padat sekali akibat kendaraan baik roda 4 yang melakukan parkir di badan Jalan Lunjuk Jaya ini untuk melakukan pembuatan iktp ini sangat tinggi. Ditambah lagi saat ini peminat yang cukup tinggi makin membuat semakin tingginya kepadatan lalu lintas memasuki Jalan Lunjuk Jaya, apalagi adanya tragedi atau insiden terbaliknya atau nasi berat di kawasan Demang Lebar Daun sendiri membuat sebagian kendaraan melakukan atau memilih untuk memasuki kawasan Lunjuk Jaya maksud kami untuk memilih jalan alternatif menghindari kepadatan lalu lintas. Nah, ini juga menjadi catatan pemerintah Kota Palembang bahwasanya memang walaupun tidak terjadi insiden kecelakaan atau terbaliknya tonasi berat atau juga peminat iktp meningkat, ini kendaraan yang parkir di badan Jalan Lunjuk Jaya ini sangat tinggi, dan sepatutnya memang kondisi kalau kita melihat kondisi kantor tepatnya catatan sipil ini sendiri sudah tidak layak untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat apabila terjadi peningkatan peminat pembuat seperti ini. Karena di satu sisi tidak adanya lahan parkir dan juga antrian yang sangat panjang, ditambah lagi dengan kondisi COVID saat ini terlihat sekali bahwasanya masyarakat hampir berdesakan di kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Palembang, dan ini sangat diharapkan beberapa juga masyarakat menyebutkan apabila nantinya masyarakat pemerintah kota dapat memikirkan ini untuk memindahkan atau menyiapkan kantor catatan sipil yang lebih baik lagi, ini akan memberikan pelayanan baik bagi masyarakat, karena memang bertolak belakang dengan sejumlah kantor camat yang ada di Kota Palembang, seperti halnya kantor camat Ilir Timur 1 yang memiliki lahan cukup luas,
ini sangat miris atau sangat berbanding terbalik dengan kondisi kantor kependudukan catatan sipil yang melayani hampir seluruh masyarakat di Kota Palembang untuk melakukan pembuatan identitas diri atau EKTP. Dan sekali lagi kami sampaikan bagi Anda yang hendak melintasi jalur Demang Lebar Daun, hendaknya memilih untuk jalur lain, meski di satu sisi tepatnya tak jauh dari tragedi ini adanya upaya dari petugas poin atau checkpoint untuk melakukan pengecekan COVID-19 di Kota Palembang. Demikian Resti yang dapat kami sampaikan dari kawasan Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Aditya melaporkan bersama Resti kembali ke studio. Baik, terima kasih Aditya Abrianto dari kawasan Demang Lebar Daun, Palembang. Kelas Inspirasi belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Ya, balik lagi ya di kelas inspirasi. Tadi sudah ada laporan, jadi yang melintas di kawasan Demang Lebar Daun ternyata ada insiden yang terjadi di sana. Jadi yang mau ke daerah sana berhati-hati juga ya. Jadi sudah dilaporkan tadi dari reporter Aditya Adrianto. Baik, dan selanjutnya masih di kelas inspirasi untuk hari ini masih bakal ngobrol lagi. Nah, ini kalau ada seperti insiden dan lain sebagainya, polisi juga turun tangan loh. Jadi yang super duper sibuk juga ya tuh justru dari tim kepolisian juga gitu kan ya. Jadi pas banget nih, Bang Reno masih di ujung telepon bersama kita, Bang Reno. Oke, masih ada. Gimana? Pokoknya Bang ya, segala macam bentuk pengamanan ya. Polisi pasti yang dicari nomor 1 ya Bang. Betul sekali. Iya, kalau tadi seperti ada laporan ada terjadi misalnya kemacetan dan lain sebagainya. Wah, biasanya polisi juga sudah berjibaku di sana juga ya Bang Reno ya. Betul. Iya, Iya. bagian dari tugas kita juga itu. Tugas juga ya, termasuk Iya. untuk COVID-19 ini ya Bang Reno ya, polisi ikutan super duper sibuk nih kayaknya nih. Betul, dari beberapa bulan yang lalu juga kita yang memang di lapangan itu bergabung sama instansi-instansi lain yang terkait gitu. Oke, jadi luar biasa di tugas mulia banget, termasuk garda terdepan juga loh polisi ini ya untuk COVID-19 ya Bang Reno ya. Oke, nah sesi yang satu ini adalah kesempatan untuk yang mau bertanya, silahkan langsung Baik, ya. silakan. Ya, untuk berinteraksi bersama Aibda Reno Surawinata Sarjana Hukum ini terkait dengan ya dunia kepolisian lah ya. Siapa tuh ada yang cita-cita pengen jadi polisi. Boleh nanya langsung di line telepon 0711369977 atau WhatsApp kita di 087899650916 atau bisa di chat YouTube kita deh langsung aja ya di streaming kita di RRI Palembang. Ada yang udah masuk nih, namanya Kencana. Katanya mau nanya nih, berapa kali ikutan tesnya Kak? Tuh, berapa kali Kak? Alhamdulillah cuma 1 kali. Langsung lulus? Langsung lulus, alhamdulillah 1 kali. Pinter banget ya. Kan banyak ya. Persiapannya insya Allah karena persiapan tadi kan. Oh iya, ini balik lagi. Iya. Persiapan. Doa orang tua juga pastinya kan. Oh pasti. Persiapan tadi yang pasti olahraga katanya ya. Kalau untuk akademik Bang, belajar-belajar Akademik gitu. juga, belajar juga nanti ada itu. Akademik itu waktu itu kebetulan kita ambil dari pelajaran dari sekolah. Jadi udah tahu lah kan akademiknya. Oh, pelajaran dari sekolah ya, kayak gitulah. Nah, Matematika apa IPA gitu. Iya, itu Udah dia ya. biasa. Jadi karena udah biasa. Dari IPA emang ya Bang ya. Dari IPA. Dari IPA. Emang dari IPA nih biasanya. 199. Kita kan sama ininya sekolahnya. Lo ketahuan. Ya. Ketahuan ya sekolahnya sama. Oke, pura-pura nggak tahu deh sebel. Oke, nah ini ada yang nanya, kok tugas Polantas tuh? Oh mungkin mau nanyain, jadi Bang Reno sebenarnya bukan bagian dari Polantas ya Bang ya, tapi ada yang nanyain mungkin karena tadi ada laporan lalu lintas Kak. Oh bukan, itu sebenarnya tapi mungkin bisa dijelaskan Bang, mau nanya nih tugas Polantas apaan katanya? Bisa jelasin sedikit lah paling karena bukan bagian saya. Unit Laka Lantas Polres Tabes Palembang ya di sana ya. Pasti udah otomatis sudah bisa langsung menghandle kejadian tersebut gitu. Mengatasi kejadian tersebut, tindakan pengamanan TKP, terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera mengeksekusi kendaraan tersebut mungkin ya, demikian. Oke Oke lah Mbak Resti, tanya bagian rescue aja deh. Iya.
boleh, nggak apa-apa. Bener. Nggak apa-apa. Iya. Karena tadi Boleh. nanyain yang laporan tadi katanya, oh Boleh, ini boleh. tugasnya Polantas katanya. Iya, Betul, tapi boleh ya karena bagian dari kepolisian ya, Bang Reno Betul. ya. Oke, ini ada yang masuk juga nih ya di WhatsApp kita nih ya di 087899650991. Mana tadi kebuka kok ketutup lagi. Nah, ini dia ya. Oke, dari Esti di Jakabaring. Oh, bukan Resti ya, tapi Esti yang nanya ya. Oh, Esti di mirip. Jakabaring katanya. Oh, ini Abang kalau tugas nggak pakai baju seragam ya, berarti termasuk dalam buruh sergap gitu ya, Bang ya. Apa aja sih yang dilakukan tugasnya? Terus suka yang katanya polisi preman gitu, bener nggak sih, Bang? Oh, polisi preman yang Oke, pura-pura baik jadi ya. preman, maksudnya gitu. Iya, gimana nih, Bang? Harus tercampur ya dengan preman ya, bercampur ya, Iya. biar supaya nggak ketahuan ya. Pinter penyamarannya ya. Oke. Memang betul ya, dari salah satu tugas dari fungsi polisian reserse kriminal itu memang kalau masalah busana bebas ya, bebas. Kalau istilahnya kalau di kita pakaian preman, apa itu supaya kita tidak kelihatan, tidak kelihatan. Jadi ketika akan bertindak itu jelas kita nanti bisa lebih efisien dan efektif dalam mengungkap suatu kejahatan, gitu. Oke. Kalau booster itu mungkin tim aja kayak booster apa itu zaman itu waktu itu memang ada tuh. Bagian daripada reskrim, bagian daripada reskrim itu ada tim booster buruh sergap, bagian penangkapan gitu. Ada bagian pemberkasan, kemudian berkas yang sudah P21 kita limpahkan ke kejaksaan gitu. Oke. Demikian, Mbak. Oh, jadi gitu ya Esti ya, sudah tahu kan tugasnya ya. Oke, nah terus tanya lagi nih, ada suka dukanya nggak? Apalagi kalau seandainya mau nangkap penjahat-penjahat kayak gitu kan sudah pakai adegan iya. tembak-tembakan. Ada nggak sih suka dukanya? Betul. Oh, Wah itu sangat ada sekali itu. ada yang suka dukanya. Orang sering lihat di TV aja kan Bang, penangkapan penjahat Betul. misalnya gitu kan. Seperti apa sih Betul. kronologis di lapangan? Aslinya gimana tuh Bang? Ya betul, memang kita berjibaku, memang betul-betul kita terjun langsung ke lapangan dalam mengungkap suatu perkara gitu ya, tindak pidana, laporan dari masyarakat. Memang betul-betul kita melakukan penyelidikan gitu ke lapangan, mengungkap suatu tindak pidana. Kemudian setelah terungkap, kita tentukan langkah-langkah berikutnya, ya baik penangkapan ataupun pengintaian di wilayah atau persembunyian tersangka suatu tindak pidana begitu. Memang kalau yang di TVP atau di Korea itu ya memang demikian gitu kan, tugas-tugasnya memang demikian. Memang kita langsung beradu atau bermain dengan masyarakat langsung gitu. Ke apalagi reskrim kan ya urusannya kan sama penjahat itu kan. Itulah motivasi saya itu sebenarnya awalnya, jadi ya enjoy aja untuk istilahnya menyumbangkan tenaga pikiran untuk negara ini gitu. Tuh, pokoknya kalau udah enak, iya, pokoknya bilang kalau udah enjoy nyaman aja ya Bang ya. Ditanyain tadi sama Esti tadi suka dukanya apa sih? Banyakan suka, banyakan duka Bang. Oke. Kalau dukanya itu ketika ya, kalau saya pribadi ya, ketika saya mengungkap ada misalnya terjadi tindak pidana nih misalnya, karena bagian saya kan bagian pelayanan masyarakat ya, pelayanan masyarakat untuk menerima pengaduan laporan masyarakat. Ketika itu tidak terungkap, ketika suatu laporan itu tidak terungkap, itu saya rasa kecewa gitu. Jadi tambah kita semangat lagi untuk oke, kita cari nih gimana nih. Itu ketika itu belum terungkap ataupun menjadi PR itu saya rasa di situ rasanya sedih gitu. Rasanya, gimana sih cara ngebantu nih pelapor kita gitu, korban kita ini bagaimana cara maksimal membantu. Ketika itu tidak terungkap, belum terungkap ataupun menjalani ada kebuntuan di situ, itu rasanya saya nggak enak gitu, yang rasa jadi duka di situ. Tapi yang sukanya gitu ya, banyak sukanya sih sebenarnya. Satu sukanya itu ya kita istilahnya kita ketika ya kebalikan dari ini ya, ketika itu terungkap tindak pidana yang tadinya gelap ya, tidak jelas siapa pelaku segala macam pidana apa kejahatan dialami gitu. Ketika itu bisa kita lidik, bisa kita pecahkan dengan tim yang solid gitu kan. Terungkaplah satu tindak pidana, ini pelakunya si A, kita kejar, kita buru kan, dapat, kita tangkap, kita proses, kita ajukan ke jaksa untuk pemberkasan segala macam. Dan di situ kita suka, sangat senang sekali kalau
Sukanya di situ gitu maksud saya gitu. Jadi suka dukanya berbalik-balikan lah gitu ya Bang ya. Balik lah, iya. Oke, tapi ada nggak sih Bang ternyata kasusnya nggak terpecahkan gitu? Pernah juga nggak kayak gitu? Ternyata, Ada. Oh ada juga ya? Ada yang kayak gitu. Jadi tetap jadi atensi kita juga kan ke depannya kan gitu. Ada juga sih beberapa ya yang nggak terungkap menjadi gitu duka lah, ibaratnya menjadi saya rasa gak enak gitu ya sama pelapor gitu kan. Jadi tetap kita maksimalkan gitu. Kita maksimalkan untuk mengungkap gitu. Tapi mudah-mudahan bisa menumpas kejahatan di muka bumi ini Bang. Amin. Iya kan tugas polisi juga ya. Oke nih, ada yang masuk juga tetap di WhatsApp kita di 087899650916 ya. Oke, aku Abdi katanya. Abdi bahasa Bandung juga ya Bang ya? Iya. Tapi kan di Bandung ya. Iya bener saya kan. Aku Abdi katanya ya. Oke, Abdi ada di Radial. Ini terkait COVID-19 kan polisi termasuk menjadi garda terdepan juga kan ceritanya. Betul. Nah, cerita dong suka dukanya pernah nggak berhadapan dengan kasus COVID-19? Betul. Jadi kita kan kebetulan di checkpoint itu kita juga bergabung sama instansi terkait kan. Macam-macam kan dengan bermacam-macam masyarakat ini kan macam-macam gayanya, macam-macam tindakan mereka di lapangan. Ada yang belum mengerti ya, paling lucu-lucu aja kita kasih pengertian. Ada yang kenapa gitu Pak, kenapa gini ya, kita kasih pengertian, kasih penjelasan bahwasanya ini demi kebaikan masyarakat, warga masyarakat juga gitu kan. Yuk kita sama-sama taati dari anjuran pemerintah nih, kita ikutin gitu. Itu pasti demi kebaikan warga juga gitu kan. Iya benar. Kita memberikan himbauan kalau ketika mereka misalnya nggak ngerti atau merasa gimana nih Pak, kenapa harus begini? Nah, kita kasih himbauan, ini begini ya, ini begini. Kalau pakai masker itu minimal Bapak Ibu atau itu harus bisa terlindungi, menjaga diri sendiri gitu. Benar dari ya. baik menularkan ataupun tanpa kita sadari ya menular atau tertular oleh orang lain gitu. Jadi macam-macam tingkah warga itu. Kadang-kadang lucu juga, pengen ketawa juga gitu kan kalau saat di lapangan. Kadang-kadang ya begitulah kita di lapangan itu. Oke ya, jadi banyak cerita di lapangan. Jadi termasuk ada fungsi sosialisasi juga ya Bang ya di lapangan. Iya, sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya masker misalnya gitu ya, nggak keluyuran, nggak kumpul-kumpul ya Bang. Betul. Oke nih. Oke, yang masuknya pertanyaan kita di WhatsApp di YouTube dulu nih ya. Dari Alfarizi katanya, Bang, apakah seluruh anggota Bareskrim itu otomatis ikutan perbakin? Wow. Dia bilang gini, saya salut nih sama Bareskrim Bang. Setiap melakukan penangkapan jarang meleset nembaknya. Selalu pas di kaki, kan gawat kalau kena pinggang atau punggung. Iya. bener ikutan perbakin Bang. Kok bisa jadi tepat? Kalau kita itu begitu ya. Jadi kalau kita itu di Polri itu sudah terlatih ya. Kita sudah dilatih, dididik gitu kan, dibentuk mental, baik fisik, mental. Dilatih menembak juga kan. Jadi ada psikologi ya. Jadi nggak sembarangan gitu kan. Ada tes psikologinya kan gitu kan. Tes psikologi mana yang layak atau tidak layak. Yang layak dikasih. Yang memenuhi syarat dikasih. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak dikasih gitu. Jadi sehingga efisiensi tugas itu jelas gitu. Oh, berarti nggak seluruhnya bisa, kadang-kadang ada juga yang nggak bisa juga ya Bang. Oh berdasarkan gitu. hasil psikologi juga kan. Psikologi harus memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat ya maaf aja gitu. Nggak di ini. Iya benar. Berarti dilihat sama Alfarizi semuanya yang memenuhi syarat nih dilihat sama Alfarizi ya. Betul. Jadi kan memenuhi syarat mungkin itu. Oke, benar. Tapi emang pernah nggak sih Bang ada kejadian ternyata meleset, nggak kena kaki nih, tadi bilang kena pinggang, kena punggung misalnya. Pas di lapangan pernah nggak Bang ada kejadian kayak gitu? Mungkin karena yang kalau memang itu tergantung situasi ya, situasi kondisi ya kalau di lapangan itu ya. Kalau memang kita kita menggunakan itu ada senjata api itu adalah alternatif terakhir. Sangat itu dikasih kepolisian. Jadi pengguna senjata api itu memang alternatif terakhir yang memang udah mengancam jiwa, misalnya kan mengancam jiwa petugas, mengancam jiwa masyarakat, warga-warga yang di sekitar ataupun mengancamkan bagi diri si pelaku itu sendiri. Jadi pengguna senjata api tidak sembarangan, ada protap-protapnya berdasarkan Perkap Kapolri gitu kan. Jadi memang yang mungkin yang di televisi, yang di yang sering kita tonton itu memang di media sosial baik media cetak segala macam itu memang biasanya sudah
sudah sesuai dengan protap dari aturan dari Perkap Kapolri itu. Begitu. Oke ya, termasuk misalnya pelaku kejahatan ini mau kabur katanya Bang ya, langsung kena itu ya. Dia hilang kan, berisiko kita kan gitu kan, berisiko. Ya. Iya benar ya, jadi mengancam juga nih ya hitungannya itu ya. Oke, ada lagi dari Hari nih nanya katanya, Pak Reno gimana sih supaya kejahatan sosial media yang marak saat ini seputar hoax dan cacian kebencian supaya bisa turun? Nah, nanya tugas polisi ya, lagi nih. Aja gitu, cerdas bermedia sosial kita. Oh iya, bagi kita kan sekarang kan dengan mudahnya media sosial, internet segala macam kan, kita harus lebih cerdas dan selektif lah dalam menerima berita dari siapa, dari media. Jangan sampai kita yang menjadi salah, jadi menyebarkan berita-berita hoax gitu kan. Jadi kita harus cerdas lah. Saya yakin lah pemuda-pemuda bangsa ini ya udah pada pinter lah, bisa membandingkan, bisa menyeleksi lah mana yang benar, mana yang tidak. Kalau memang bingung ya tanyakan ke pihak terkait gitu kan. Nggak perlu, jangan langsung makan bulat-bulat menerima langsung share lagi, jangan dulu. Kita ini tanya, kalau memang bingung jangan tanya ke pihak terkait gitu, jangan sampai berita-berita hoax ini nggak difilter lagi pokoknya ya Bang ya. Terus melebar gitu. Nah, terus ada pun cara-cara untuk memberantasnya kan ada tim khusus kayak itu biasa di Polda, tim cyber itu namanya Polda, itu tingkat Polda itu ada timnya. Jadi yakinlah warga ya, yakinlah kita semua bahwasanya kita Polri kan berbenah menuju kebaikan, terus dengan ada teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada, IT kan. Akan bisa menuntaskan kejahatan-kejahatan dengan profesional, modern dan terpercaya. Itu yakin. Oh itu motonya ya Bang ya. Iya, profesional, modern dan terpercaya ini ya. Dan terpercaya. Oke. Ini dari Dedi di Skip nih nanya lagi di WhatsApp kita nih Bang, katanya, menurut Abang kejahatan apa yang paling susah untuk diberantas sampai dengan detik ini? Wah. Oke. Serius nih nanyanya nih. Pertanyaannya apa? Iya. Yang paling susah diberantas ya. Apa nih Bang? Karena dari zaman dulu juga udah ada kejahatan itu kan, dari zaman Nabi juga menurut saya ya. Benar-benar. Gitu ya. Ya itulah gunanya Polri ya, Insan Bayangkara ini ya, dilatih dididik itu untuk menjadi seorang polisi itu harus bisa maksimal mengasah kemampuan kita di pendidikan itu kan, mengasah kemampuan untuk bukan memberantas ya. Kalau memberantas, iya betul memberantas, cuman semaksimal mungkin. Minimal kita mencegah juga harus itu, mencegah minimal dari diri sendiri. Sekarang warga juga jangan mencolok segala macam, jangan memancing, memberi kesempatan. Nah, jadi kejahatan-kejahatan itu kan bisa timbul kan karena ada niat ini, bukan karena niat aja, karena kesempatan juga kan. Kejahatan jalanan itu pasti itu ya akan terus terjadi gitu. Kejahatan itu pasti ada yang namun ya kita berupaya juga dari diri sendiri, ya dari diri sendiri kita mencegah dengan tidak berlebihan keluar rumah, gitu kan, jangan lalai, tetap waspada, seperti kata Bang Napi kan yang ada di waspadalah ya. Satu stasiun itu kan. Oke. Tetap waspada aja, waspada. Kejahatan pasti akan terjadi. Namun kita berupaya untuk menekan kejahatan itu dengan menunjukkan eksistensi kita selaku Polri yang semakin dicintai oleh masyarakat. Oke, gitu ya ceritanya ya. Jadi kejahatan apa dong Bang? Banyak ya Bang ya kalau mau dibilang satu-satu. Banyak ya. Ya tapi mudah-mudahan kitanya yang masyarakat juga iya bisa ini ya meminimalisir lah Bang ya, mudah-mudahan kalau bisa yang negatif tuh dihilangkan. Oke. Ini nih ada lagi nih yang masuk nih, kau pikir sendiri. Wah, dia suka masuk nih, namanya tuh aneh loh Bang. Kau pikir sendiri, kita mikir Bang disuruh. Oke. Jadi suruh mikir sendiri kita ya. Oke, ini pertanyaannya katanya nih, selamat siang Bang Reno. O-nya panjang banget. Kalau jadi polisi itu ada ikatan dinasnya ya? Itu berapa tahun ya? Dan apa-apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa ikatan dinas? Nah. Oke. Kalau jadi polisi memang ada ikatan dinas. Jadi kalau untuk pertama itu kalau nggak salah 2 tahun itu nggak boleh nikah dulu. Ada itu aturannya tuh.
Terus minimal ikatan dinas itu kalau nggak salah 12 tahun, nanti akan terus berkelanjutan begitu. Oke. Jadi kalau kita udah jadi polisi itu yakinlah kita istilahnya tetap istilahnya ya ada jelas ada ikatan dinasnya gitu. Oke, jelas. Lumayan juga jelas, sampai ada 12 ikatan tahun dinasnya gitu ya itu. Bang ya. Ada aturannya nanti, ada aturannya itu. Ada aturannya. Jadi nggak Iya. boleh nikah dulu. Terus Nggak boleh. penempatannya jadi kita harus bersedia ya Bang ya, ditempatkan di mana saja Bersedia, nanti ya. betul. Nggak bisa milih ya Bang? Nggak bisa. Tergantung kebutuhan Oke. institusi itu. Oh tergantung ya, makanya ya. Iya. Oke. Jadi gitu ceritanya ya. Mungkin Kopi Kerserip mau jadi ini polisi ya. Oh iya. Siapa tahu nih ya. Oke. Kelihatannya gitu ya. Baik. Ya. Nah, ada lagi, kita ke WhatsApp lagi masuk kalau gitu ya. Ini dari Anggi. Oh, dari Anggi nih ya, katanya Anggi yang ada di Perum ya. Siang Bang Reno. Kalau nonton di TV polisi tuh mah keren banget. Ada persiapan mental apa sih untuk menjadi seorang polisi katanya? Oh, persiapan mental. Mental, Ya. Kalau tadi fisik udah, olahraga misalnya, kemudian akademik ya Bang. Nah, mentalnya Wih, nih. ngeri. Apa Bang? Ya, mental kita kan udah dilatih ya. Tadi pada saat pendidikan, pada saat kita mendaftar itu juga mental kita harus tumbuh, harus kita latih dari awal. Dan kemudian akan dibentuk di pembentukan sekolah kepolisian negara gitu, dibentuk. Jadi akan jadi mental kita. Jadi yakinlah bahwa kita akan profesional gitu. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Kita jelas ada payungnya gitu, undang-undang gitu kan, payung undang-undang. Mental akan terbentuk sendiri nanti ketika pendidikannya kita jalani, kita nikmatin, terbentuk sendiri mental kita itu gitu. Jadi bisa berani, jadi akhirnya berani bertindak tegas dan terukur gitu. Oh, bertindak tegas dan terukur gitu ya Iya. ceritanya ya. Oke deh. Oh, Anggi nanya lagi nih. Sebenarnya aku tuh pengen banget jadi polisi wanita loh, tapi itulah Oke. mental. Aku kata orang sih mental tempe Bang. Gitu. Wah, Mental tempe betul. gimana sih Anggi kira-kira? Kelemar-kelemar. Iya mungkin. Nah kelemar-kelemar mungkin. Bisa nggak Bang tetap jadi polisi tuh yang kayak gitu? Bisa. Tetap nggak bisa apa-apa. kan? Tuh nggak Bisa. apa-apa, Nanti kan dilatih Anggi. di sana. Oh gitu. Dilatih. Makanya siapa tadi namanya Anggi ya? Anggi. Jadi Anggi persiapkan diri, latihan gitu ya. Nanti kalau udah lulus, insya Allah saya doain lulus lah ya kalau pengen jadi polwan. Nanti akan dididik, dibentuk gitu. Polwan itu dibentuk untuk jadi seorang polisi wanita yang profesional nanti. Nanti mentalnya akan berubah sendiri dengan sendirinya berjalannya waktu pada saat pendidikan itu akan switch ya. Berpindah mentalnya akan berpindah yang dari tadinya tempe apa tadi istilahnya. Iya mental tempe kelemar-kelemar. Oke. Akan menjadi berwibawa tegas gitu, akan menjadi seorang polwan yang dicintai oleh masyarakat gitu. Iya. Jadi akan berubah dengan sendirinya Bang ya. Kalau udah pakai baju polwan pasti bakal tegas sendiri ya Bang ya. Kan lucu kalau polwan baju gimana tapi kan gitu kan. Iya. Tenang Anggi, nggak apa-apa kok. Nanti dicoba ya. Oke, masuk lagi pertanyaan nih Bang. Kita dari WhatsApp tidak ke YouTube nih ya. Kayaknya mondar-mandir pertanyaannya ya. Dari Crowd Rock katanya, "Bang, saya Bagus Putra di Pelaju nama aslinya ya. Pernah ada cerita lucu nggak saat memecahkan masalah atau bertugas sebagai polisi?" Tuh, yang lucu-lucu ada juga Bang. Oh, yang lucu-lucu ya. Macam-macam sih kalau ketemu misalnya kita sedang melakukan pemeriksaan gitu kan. Masuk pemeriksaan ketemu dengan orang yang istilahnya kan macam-macam kan warga ini kan di luar. Ada yang ketika di misalnya pemalakan nih, misalnya ada pemalakan di jalan tempat gitu kan. Yeah. Wah, dengan gagahnya dia kan malak orang yang bla dengan gagahnya. Nah, ketika itu dilaporkan oleh warga ke kita datengin, begitu kita bawa, ya udah begitu nyampe langsung ciut gitu. Malah ada yang nangis malah kan gitu kan. Oh, yang malaknya nangis. Begitu kita amankan, kita bawa, tadinya gagah-gagah, mereka di lapangan di jalan gitu. Dengan muka selamnya ya, begitu nyampe kita bawa ke kantor, langsung berubah, langsung ciut. Apalagi tahu bahwa mereka akan diproses misalnya kan, wah tambah malah ada yang nangis. Nah itu kadang-kadang di situ jadi pengen ketawa atau gimana gitu. Bener. Di lapangan sangar, ternyata pas udah masuk kantor polisi nangis ya Bang ya gitu. Ada yang nangis malah.
Oke. Pasti bilang kasihan Pak, kasihan saya Pak gitu. Iya. Oke. Kalau ada yang Ini takut nih. ketahuan istrinya, aduh jangan. Oh gitu. Istrinya segala macam kan gitu. Kan lucu Aduh, jadi kan. bener. Banyak ya cerita lucu ya. Oke, ini yang lucu juga pertanyaan Hesti Pratama. Ini lucu banget Bang. Dia Oke. bilang gini, mau tanya sama Bang Reno, pernah nggak nembak penjahat sampai meninggal? Terus gimana perasaannya setelah itu? Oke. Pernah Bang? Jadi kalau masalah yang itu ini sebenarnya privasi sekali ya. Iya. Privasi ya. Mau tahu aja Tapi ya. oke lah saya jawab aja, belum pernah gitu. Oh belum, alhamdulillah. Belum pernah, jadi alhamdulillah belum pernah. Gitu. Karena memang tembakannya jitu dibilang tadi ya Bang Ya, ya. alhamdulillah saya belum pernah. Alhamdulillah. Gitu. Paling yang yang sifat-sifatnya yang urgen-urgen yang sesuai deklarasi kepolisian aja. Oke. Mengamankan, sifat mengamankan gitu. Mengamankan ya. Iya. Dia pakai emot ketawa-ketawa soalnya Bang, hihihi setelah itu ya. Gitu ya. Si Hesti. Oke. Nah ini masuk lagi nih ya, dari Agung katanya, Bang Reno mau tanya, kalau tes Iya. fisik pull up itu minimal berapa kali Bang? Lari berapa keliling lapangan? Oke, oh ya. Perlu saya jelaskan itu, Mat. Tadi juga belum terlalu ini ya, belum terlalu spesifik ya penjelasan saya ya. Jadi itu namanya kesemaptaan jasmani ya. Dalam tes kesemaptaan jasmani itu ada beberapa poin, ada beberapa bagian ya. Lari itu upayakan itu 6 keliling lah, upayakan 6 keliling. Berarti kan kalau di lapangan bola itu kan 400 ya. Dalam waktu 12 menit itu minimal itu 6 keliling gitu. Lebih bagus demikian minimal ya, upayakan. Terus ke pull up itu kalau saya 14 kali itu maksimal nilai 100. Oke. Ya. Jadi siapa tadi namanya, ini tadi yang namanya Agung. Jadi lari, persiapkan minimal 6 keliling dalam 12 menit. Itu latihan di lapangan bola ya, yang jaraknya yang 400 ya, 400 meter. Kelilingnya pull up 14 kali. Wow. Push up Luar biasa. push up-nya itu 36 kali 100 itu nilainya. Kemudian apalagi push up, sit up itu 34 kali, tapi upayakan itu minimal ya. Minimal kalau bisa 40 gitu, 40 semua gitu kan. Kalau pull up itu 14 aja udah 100 nilainya. Kemudian saturan itu minimal 16 menit ya, saturannya dari angka 8 gitu. Dalam 3 kali putaran itu harus minimal bagusnya nilainya 16 menit gitu. Itu aja upayakan di situ. Wah, luar biasa. Untuk kesemaptaan ya. Waduh, makanya ini kalau Bisa itu, seandainya yakin bisa itu. yakin. 1 tahun lagi persiapan. Setahun. bisa. Nah, itu dia. Makanya dibilang sama Bang Ren tadi persiapannya setahun ya, jangan ngucuk-ngucuk mau tes baru, mau lari, mau pull up ya Bang ya. Waduh, minimal 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun. itu mau hasil maksimal ya kayak gitu ya pasti ya. Iya. Oke deh. Nah, Yakin lah itu. nah yakin lah. Mudah-mudahan bisa nih. Oh katanya siap Bang. Terima kasih Bang tipsnya. Oke. Iya. Oh ini ada yang masuk lagi. Sri Hari nanya lagi. Katanya nanya lagi nih, minta telepon darurat polisi berapa ya? Aduh apaan coba ya? Darurat polisi kan Iya. ada tuh di mobil patroli itu ada. Telepon darurat polisi. 110 kan udah ada itu. Kenapa Di mobil ada yang patroli juga ada. Oke, ada yang darurat mungkin Hari langsung ditanyain telepon darurat polisi berapa ya? Kalau lihat mobil-mobil patroli ada tuh, lihat aja gitu. Tapi Iya. apakah bakal beda nih Bang? Misalnya Bandung, Palembang dan lain-lain, atau ada semacam kayak call beda-beda center? memang, Oh beda-beda. Per daerah ya. Oh Beda-beda memang. gitu, beda-beda ya. Nah gitu Hari. Gampang kok itu nyarinya gampang. Silakan di browsing aja untuk informasi lebih lanjut ya. Bisa. Bisa ya. Oke, nih ada lagi nih yang masuk nih. Wow, WhatsApp-nya ya. Tuh, ini dari Emilia. Oh, cewek-cewek juga bisa nanya ya. Oke, dari Emilia yang ada di Sukabangun katanya. Oh, sebenarnya mirip pertanyaan sama si Anggi tadi kalau nggak salah. Apakah emang harus tegas kalau untuk menjadi seorang polisi gitu loh? Kalau seandainya sifat asli nggak bisa tegas gimana? Apakah ada semacam pelatihan psikologi supaya bisa menjadi seorang polisi yang tegas? Oke, baik. Mbak Resti, tadi sebelumnya juga saya udah sampaikan ya. Jadi perlu saya pertegas di sini bahwasanya itu mental itu akan berubah dengan sendirinya dengan adanya latihan pembentukan kepolisian ya di SPN ya. Nanti mental itu akan terbentuk sendiri. Apalagi setelah kita gagal gitu kan pakai baju dinas gitu kan. Akan merasa kebanggaan itu akan timbul dengan sendirinya. Yeah.
Nanti diajari cara berjalan, diajari cara berpakaian, nanti kan semuanya diajarin di situ. Sikap tampang, rambut, segala macam, itu diajarin di sekolah polisi itu. Dengan sendirinya nanti yakinlah akan berubah. Sambil berjalannya waktu pada saat pendidikan itu akan melalui tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam pendidikan, itu pasti bisa berubah sendiri, akan tegas dengan sendirinya nanti. Pasti bisa, semangat ya kalau gitu ya. Betul. Ini satu pertanyaan terakhir kayak Bang ya, karena waktu kita udah mepet banget, ini banyak yang nanya nih kayaknya. Oke, Alfarizi lagi nanya, katanya Bang, gimana perasaan Abang saat pertama kali nembak penjahat? Apakah takut, cemas, panik, atau sama rasanya saat pertama kali nembak cewek? Katanya gitu. Loh, keputus. Baru mau ditanyain malah ini keputus ya teleponnya ya. Aduh, padahal ini pertanyaannya dari pendengar, pengen tahu banget ya tentang gimana sih perasaannya gitu loh pada saat pertama kali melakukan penembakan terhadap penjahat gitu loh. Ini Kakak Agung bisa dibantu nih kayaknya ya. Line teleponnya keputus nih untuk ngobrol bareng narasumber kita nih, Aibda Reno Surawinata, sarjana hukum. Padahal tadi sudah sampai pertanyaan. Iya sih ya, memang kan pertama kali segala sesuatu yang dicoba pertama pasti ada suka dukanya, atau mungkin ada perasaan cemas dan lain sebagainya gitu kan ya. Ini ditanya sama Alfarizi, gimana sih pertanyaannya, pertama kali kita perasaannya pas nembak penjahat katanya. Apakah takut, cemas, panik, atau rasanya sama kayak pertama kali nembak cewek? Tapi sayangnya keputus nih kayaknya teleponnya ya. Oke, ini bisa Bang Ragil atau Bang Agung bantuin dong untuk nyambungin lagi ceritanya nih, lagi seru banget nih obrolannya sama Bang Reno. Padahal waktu kita sedikit lagi tuh harus tuntas ya, pukul 10.54 nih saat ini. Jadi sebentar lagi bakal berakhir sebenarnya, tapi ada beberapa pertanyaan, satu pertanyaan lagi, tapi memang sebenarnya sih ada closing statement sih habis ini ya. Nah, jadi buat yang mau bertanya nggak bisa nanya lagi takutnya ya, karena waktu itu udah hampir kelar juga nih. Jadi memang di kelas inspirasi untuk hari ini kita ngobrol sama salah seorang anggota polisi ya. Jadi benar-benar menginspirasi gimana ceritanya tadi, dibalik kisahnya, persiapan seperti apa, ternyata pull up-nya seperti apa, kemudian lari keliling lapangan bola berapa kali, udah dijelaskan sama Bang Reno. Jadi kalau yang mau jadi polisi sudah harus punya persiapan ekstra seperti itu ya. Jadi kalau udah ada persiapan ekstranya, mudah-mudahan yang pengen banget, yang bercita-cita jadi seorang polisi itu bisa kesampaian gitu ya. Dan yang paling penting poinnya tadi adalah persiapannya dari jauh-jauh hari. Jadi kalau mau ikutan tesnya misalnya tahun ini, bagusnya 1 tahun ke belakang udah persiapan. Jadi kalau mau ikutan tes tahun depan, dari tahun ini dipersiapkan ya, biar nggak terlalu kagetan kitanya. Misal nih, aduh ya nggak biasa lari gitu kan ya, tiba-tiba disuruh tes lari kan bakal kagetan juga ya. Makanya persiapan dari sekarang itu penting banget gitu ya. Kita masih mencoba untuk menyambungkan diri dengan Aibda Reno Surawinata nih teman-teman ya. Kalau tersambung kita bakal kayak langsung ke closing statement aja dah ya, karena waktu tinggal sedikit lagi. Tapi kalau nggak tersambung lagi ya udah mau habis juga waktunya. Udah ngobrol hampir 1 jam ya bersama Aibda Reno Surawinata, sarjana hukum, buat hari ini tentang dunia kepolisian seperti apa. Udah seru-seruan banget ya. Ya udah deh, masih kayaknya kita nggak bisa tersambung lagi ya, Kak Ragil ya. Oh masih bisa tersambung nih dengan Bang Reno nih, Bang Reno. Bang, ada suaranya? Ada Bang. Oke. Aduh, keputus di waktu yang tinggal sedikit lagi gitu ya Bang ya. Oke. Ya udah ini dijawab singkat aja Bang. Pertama kali nembak penjahat, gimana perasaannya? Takut, cemas, panik, atau sama kayak nembak cewek? Kalau masalah yang itu saya belum, itu nggak bisa dijelaskan ya, itu nggak boleh dijelaskan, privasi ya kalau masalah itu ya. Tapi kalau nembak cewek itu dulu ya. Grogi-grogi salah tingkat, takut ditolak gitu ya, adalah manusiawi lah itu. Iya dong ya. Tapi kalau nembak penjahat ya masih dirahasiakan dulu ya Bang ya. Oke, ini ending nih Bang, silakan pesan apa yang mau disampaikan ke pendengar kita, silakan Bang Reno. Baik, jadi pesan-pesan ataupun kepada para pemuda-pemudi ya bangsa Indonesia yang memang punya niat atau punya cita-cita ya, cita-cita menjadi anggota Polri, yuk kita semangat gitu ya, belajar, kemudian mempersiapkan diri, cek kesehatan, jaga kesehatan, mempersiapkan diri minimal kelas 3 itu udah siap-siap tuh, kelas 3 kalau memang mau jadi polisi ya, kelas 3 itu dia siap-siap, cek kesehatan, olahraganya dipersiapkan, fisik, mentalnya juga dipersiapkan,
terus akademis dan psikologi dipelajari, itu semuanya dipelajari. Jangan lupa ya harus bisa berenang ya. Berenang itu ya itu salah satu tes di tes kesemaptaan itu kan. Berenang itu juga ini persiapan diri bagi pemuda-pemudi yang ingin menyumbangkan tenaga, pikiran dan jiwa raganya untuk negeri ini, ya itulah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Tetap sehat, apalagi dalam pandemi corona ini kita tetap sehat. Jangan lupa cuci tangan, berdoa ya, jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk dimuluskan jalan untuk menjadi Polri dan meminta restu kepada orang tua. Demikian. Amin. Terima kasih banyak Bang Reno ya, Aibda Reno Surawinata, sarjana hukum yang hari ini sudah bercerita panjang lebar tentang dunia kepolisian ya. Oke, makasih banyak, selamat bertugas kembali ya Bang Reno ya. Tuh kata Kencana bilang thanks, keren katanya. Oke, ya. Salam juga buat teman-teman yang ada di sana ya, pasti Bang Reno. Terima kasih, selamat bertugas. Oke, nah itu dia tadi pendengar, kita udah mendengarkan kelas inspirasi spesial bersama Aibda Reno Surawinata. Dan kira-kira udah dapatkan inspirasinya untuk jadi seorang polisi seperti apa? Nah, kalau pengen dapat inspirasi menarik lainnya, terus dengarkan program belajar di RRI Kelas Inspirasi Senin sampai Jumat dari pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Finally, Resti Chandra pamit ya, kita akan segera bergabung ke Pro 3 RRI untuk program selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan mari putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti himbauan pemerintah. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.